Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Ba'abullah, sang pembebas negeri dari penjajahan Portugis. Kepulauan Maluku merupakan surga rempah-rempah. Lada, pala, dan cengkeh di tanah ini menjadi primadona berbagai negeri di Kepulauan Melayu. Bahkan di negeri-negeri Muslim di kawasan Timur Tengah hingga bangsa Eropa seperti Portugis. Di Eropa, konsumsi rempah-rempah menunjukkan kelas sosial yang tinggi. Pala bahkan menjadi obat dari wabah Black Death yang merenggut 60% populasi penduduk Eropa. Tingginya kebutuhan akan rempah-rempah menjanjikan keuntungan yang menggiurkan. Keuntungan perdagangan rempah-rempah di Eropa bisa mencapai 32.000% dari harga beli di Kepulauan Maluku. Dengan kata lain, jika 5 kapal besar berangkat dari Eropa menuju Kepulauan Maluku, kembali dengan muatan penuh, kemudian di tengah perjalanan 4 kapal tenggelam, maka keuntungan 1 kapal yang tersisa tidak hanya cukup untuk menutup kerugian, bahkan cukup untuk kembali berlayar dan membeli rempah-rempah sebanyak 5 kapal penuh. Tak mengherankan jika setelah menaklukkan Malaka, Portugis ingin menguasai Kepulauan Maluku. Pada mulanya mereka hanya berdagang seperti bangsa-bangsa asing lainnya. Tapi lambat laun keserakahan mereka membuat gelap mata. Mereka dengan intrik politiknya yang licik dan keji membunuh Sultan Khairun, penguasa kerajaan Islam Ternate, demi mewujudkan ambisi menguasai kepulauan yang menjadi surga rempah-rempah ini. Patah hilang tumbuh berganti, begitu kata pepatah Melayu. Wafatnya Sultan Khairun justru memunculkan pemimpin Kesultanan Ternate. Dia adalah Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah berkuasa tahun 1570 hingga 1583 Masehi. Sejak dinobatkan sebagai sultan, ia gencar melawan para penjajah Portugis. Ia bertekad membebaskan seluruh kawasan dari cengkeraman Portugis. Pada tahun 28 Februari 1570 Masehi, tepat di hari terbunuhnya Sultan Khairun, ia bersumpah akan berjihad untuk menegakkan kembali panji-panji Islam di Maluku dan mengembalikan kejayaan Kesultanan Ternate sebagai kesultanan masyhur, serta menghukum Portugis dan mengusirnya dari Kepulauan Maluku. Moro-moro se maukisi, no kakoro siwangi ma buluki, siwangi ma sosiru. Joma polo sara sekore mi ini hormoni bismillah. Jika panggilan jihad telah diumumkan, wajiblah diteruskan pada rakyat. Di matahari naik dan rakyat di matahari masuk. Bersatulah dengan rakyat di angin selatan dan rakyat di angin utara. Bangkitlah berperang dengan niat bismillah. Seruan jihad yang dikenal dengan nama Perang Soya-Soya atau pembebasan negeri ini menyebar ke seluruh Kepulauan Maluku. Raja-raja di daerah segera menyambut seruan jihad Sultan Ba'abullah tersebut, termasuk juga di Pulau Mindanao, selatan Filipina, dan wilayah Papua. Ba'abullah menyiapkan serangan besar-besaran di wilayah Ambon, Seram, Bacan, Banggai, Buton, Lui, Sula, Halmahera, hingga Celebes. Bahkan 2000 armada laut dengan kekuatan 120.000 prajurit siap berjihad bersamanya. Serangan dimulai dengan melancarkan pengepungan pusat-pusat kekuatan Portugis. Benteng Toluco, Santo Lucia, dan Santo Pedro jatuh dalam waktu singkat. Kemudian akhirnya pada tahun 1571 Masehi, 30 armada jihad Ternate dengan kekuatan 3.000 prajurit berhasil membebaskan Ambon dari cengkeraman Portugis. Di tahun yang sama, pasukan Kesultanan Ternate juga berhasil membebaskan Pulau Buru. Kekuatan Portugis tinggal tersisa di benteng Gamelamo. Dengan kekuatan yang ada, sebenarnya Sultan Ba'abullah dapat memberangus Portugis yang bersembunyi di dalam benteng itu. Tapi hal itu tidak dilakukan, sebab ada orang-orang pribumi di dalam benteng Gamelamo yang menikah dengan orang Portugis. Selain itu, Sultan Ba'abullah tak mau melawan musuh yang tidak berdaya. Sultan Ba'abullah memilih menerapkan strategi pengapungan. Oleh karena logistik yang terus menipis,
Akhirnya pada tanggal 28 Desember 1570 pukul 09.00 secara resmi Portugis menyerah tanpa syarat kepada Ternate. Semasa usahanya dalam menaklukkan Portugis, ada beberapa strategi kebijakan yang dikeluarkannya, yaitu larangan murtad dari agama Islam ke Kristen. Selain itu, wilayah Kesultanan Ternate ditetapkan sebagai wilayah terlarang bagi misi Jesuit. Larangan ini dibuat karena orang-orang Kristen Jesuit berpotensi membantu Portugis melawan Kesultanan Ternate. Sultan Ba'abullah memahami betul misi mencari rempah-rempah dan misi Jesuit tidak terpisahkan. Antara Islam dan Katolik terdapat jurang pemisah yang lebar. Sejarah kemenangan Islam di Andalusia, Spanyol, Khalifah Barat membuat mereka benci dan iri kebesaran Kesultanan Ternate. Mereka menderita penyakit dendam kesumat serta pemusnahan di mana saja setiap melihat negeri-negeri Islam, baik di Goa, Malaka, Jawa, dan kita di Maluku sini. Kalau kita di Ternate kalah, maka nasib kita akan sama dengan negeri-negeri Islam di Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Sultan Ba'abullah juga membangun aliansi militer Kesultanan Islam Aceh, Demak, Ternate. Aliansi ini merupakan simbol persatuan Kesultanan Islam terbesar dan terkuat pada masa itu, merangkai dan mempersatukan kekuatan wilayah dari barat, tengah, dan timur Nusantara. Atas perjuangan dan kiprahnya, Sultan Ba'abullah membawa Ternate kepada masa puncak kejayaan. Kemakmuran dan kisah kekayaan Ternate pada masa Sultan Ba'abullah terekam jelas. Tidak tanggung-tanggung, Sultan Ba'abullah menghadiahkan pulau untuk Raja Goa yang didakwahinya untuk masuk Islam. Beberapa literatur dan catatan sejarah menyebutkan bahwa Sultan Ba'abullah menguasai 72 pulau berpenghuni. Ada yang mengatakan ia menguasai 92 pulau berpenghuni. Namun, penjelajah terkenal dari Inggris Francis Drake dengan lantang mengatakan bahwa Ba'abullah was Lord of 100 Island. Sultan Ba'abullah adalah penguasa 100 pulau. Sultan Ba'abullah sang pembebas negeri.